memang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh pahit, nggak betah, nggak enak. Semua orang juga tahu saya nggak perlu di sini, nggak perlu disensor juga karena memang. Pojok bicara kali ini aku ada di sebuah pojokan dari All Pop Cafe yang ada di Cinangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, welcome back to my YouTube channel. Di video aku kali ini aku mendatangkan, menghadirkan seonggok. Kenalnya ntar aja. Jangan di skip dan jangan kedip. Siti Aisyah dipanggil. Siti Aisyah. Bubur ayam. Di tukang bubur loh cuy. Ya ampun, kita lagi nyarap biar nggak sarap. Terus tiba-tiba berkenalan, aku ngeliat nih kayaknya tough banget cewek gitu kan, pakai jaket Atribut ojol. Terus pas gitu aku deketin dong, aku mepet gitu, beranikan diri untuk bertanya nomor handphonenya. Dan hari ini alhamdulillah dapat momen untuk bisa ngobrol sama Mbak Siti. Pertama kali sih karena tuntutan kebutuhan hidup yang takut akan anak-anak nggak bisa tetap terpenuhi biaya dan kebutuhannya. Orang males sekalipun rezeki perut makan tuh pasti ada, tapi lebih ke biaya hidup yang memang harus terpenuhi buat anak-anak sama diri saya sendiri. Saya bullshit kalau cuma buat anak-anak. Banyak orang bilang semua saya lakuin buat anak-anak. Ya, kalau saya nggak, buat diri saya sendiri dan buat anak-anak. Betul. Marketing sebuah rumah sakit, swasta apa? Swasta. Tapi di situ kita KSO, kerjasama operasional. Jadi saya bukan karyawan rumah sakit tersebut. Kebetulan marketing untuk narik-narikin pasien luarnya dari semua rumah sakit. Narik itu diginiin. Itu diginiin gitu nggak? Enggak, ngajak kerjasama sama gitu. dokter mirip medrep, medical representative obat. Tapi juga suami masih kerja di anak perusahaan Pertamina, ya kita berjalan masih enak. Beliau duluan resign 2018 Oktober. Nyusul saya 2019 Februari. 1 bulan mau lahiran sesar. Dengan kebijakan mereka berdua, alhamdulillah saya berterima kasih banyak juga untuk Mbak dan Mas yang nggak bisa saya sebutin namanya. Bekal dari mereka itu saya sampai pengen tersirat air mata rasanya, karena baik banget. Karena memang mungkin melihat satu posisi sosok saya tulang punggung. Beliau tahu walaupun saya punya suami, saya tulang punggung. Saya sekarang udah steril karena saya 4 kali hamil, 4 kali melahirkan sesar. Seharusnya 3 kali operasi sesar sudah steril karena saat itu masih umur 29 tahun. Jadi dokter nggak boleh, iya. Dan karena tahu histori saya yang lahir anak ketiga itu, tahu saya dengan suami baru. Suami baru? Maksudnya 2 kali nikah, Cin. Oh ya. Dan yang kedua bujang, jadi dokternya itu tahu kan histori riwayatnya. Dokter bilang saya tidak boleh dan tidak berani steril kamu karena jodoh, maut, rezeki nggak ada yang tahu. Kalau zaman sekarang kayaknya lebih, walaupun 1 atau 2 tapi berkualitas ya. Bener banget. Ketimbang banyak. Tapi kok 4? Itu 2000, anak saya lahir 2019. Oh 2019. Dari dulu sih saya memang. Saat itu tuh suami yang keberapa? Kedua. Yang kedua. Bisa dibilang terakhir atau enggak? Nggak tahu deh, karena gimana ya gitu deh. Serba harus dihemat-hemat untuk kehidupan. Sedangkan saya posisi hamil, nggak mungkin saya ngelamar kerja lagi. Jadi ojol saat itu pun nggak mungkin karena sebulan saya mau lahiran. Tapi alhamdulillah sih sebulan sebelum lahiran itu suami saya mau jadi ojol, sempat 2 minggu. Dan 2 minggu jadi ojol itu akhirnya menyerah. Baru 2 minggu udah menyerah. Di situ kekuatan itu langsung begitu lahiran. Aku harus punya akun. Harus akun ojol. Akun ojol maksudnya.
saya panas tuh dalam arti semangat, panas gue mau bukti ini gue bisa gitu, bisa kok, enak kok, enjoy kok. Semua pekerjaan apapun itu memang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh pahit, nggak betah, nggak enak. Akhirnya saya buka punya akun ojol itu dulu, Gojek dulu. Gojek. Karena lebih gampang ya, Gojek tuh dulu saya dibantu Gojek tahun temen. berapa tuh? 2019 mulai mendaftarkan jadi 2019. Lady Gojek. Habis lebaran tuh bulan apa ya, 2019 Mei kalau nggak salah. Ini nyinyir, apalagi kalau yang kenal kita kayak saya. Kenapa saya nggak ngebit di daerah rumah banget, cuman ya dari rumah kalau dapet juga ya saya bawa karena tahu histori kita kan. Jadi mandangnya gue gitu loh, misalnya si Neng gitu loh ngojol, paling main. Tahu kita biasa dulu hidupnya enak, kita orang orangnya anak manja gitu kan. Jadi nggak nyangka kalau yang memang tetangga ngeliat sendiri dan ngerasain sendiri pernah pakai jasa aku sih baru percaya gitu, atau lihat sendiri atau pakai jasa aku baru akhirnya percaya. Oh iya emang bener aku ngojol, emang bener-bener aku nyari duit, bukan cuma nongkrong. Kayak gitu nggak enaknya. Atau dinilai kita driver cewek, rata-rata kan driver ojol. Coba deh dilihat, kalau kebanyakan yang single pun, yang belum menikah pun pasti yang punya ada masalah dengan keluarganya. Maksudnya entah suaminya sakit atau bercerai, atau yang suaminya males nyari duit, ya macam-macam deh. Pasti ada konflik gitu di dalamnya. Akhirnya terpaksa seorang mama itu ojol. Tapi ada juga, tapi sedikit ya, cuma 20-30% yang memang suami istri ojol gitu. Mereka baik-baik aja hubungan. Jadi menjadi ojol bukan karena ada Bukan masalah karena ada gitu masalah, kan? Ada juga yang ada seperti juga, itu. tapi hanya 20-30%. Mayoritas rata-rata 70% karena terpaksa mereka Taunya dari mana? Ini dari red ketemu dari mana? dari jadi dari maksudnya ngobrol-ngobrol. iya, dari ketemu sama lady satu ke lady lainnya. Kalau ojol 2 jam aja, 3 jam bisa dapat 200.000, 300.000. Satu jam tuh 100.000 dapat loh perjalanan. Jadi kalau gacor ya, kalau TikTok enggak, kita bawa orderan 35 kilo nih, paling 1 jam itu kan 100.000 ya, 35 kilo 100.000-an dapat. Kalau kita TikTok dapat 3 jam aja udah dapat 300.000 gitu. Kalau dulu percaya dulu. Iya, dulu tuh, ini kondisi dulu. Dulu karena kan dulu emang orderan banyak, walaupun driver banyak, orderan banyak gitu, mudah mencari orderan. Kemana langkah roda keliling itu kan dibayar, ya kan? Kita dapat duit gitu, makanya orang. Lagi kalau emang orang hobinya naik motor. Nah, gitu. hobi berpetualang, bisa hobi naik motor, hobi traveling gitu, hobi jalan-jalan gitu, ketemu yang hal-hal baru, itu seneng. Sebenarnya kayak saya, makanya akhirnya seneng, gape nyaman karena akhirnya dinyaman-nyamanin, diambil selah yang gimana nih bisa klik gitu, nyari selah yang bisa emang nyambung gitu. Daripada ngegerutuin kondisi terus ya, mendingan enggak, daripada meratapi nasib. Nah, betul juga. Orang aja udah ngetawain kita gitu, maksudnya yang orang yang nggak suka tuh udah ngetawain kita, yang karena tahu dari awalnya saya kayak apa sampai sekarang kayak begini. Itu tuh kan orang yang nggak suka itu pasti ada udah ngetawain kita. Nah, ngapain kita meratapi, nangis, bengong, bete, galau, malah makin empuk, malah makin jadi tepukan tangan mereka kan. Mendingan aku nyari selah yang gimana nih, gue nyaman nih, gue banget nih, klik. Jadi nyari duit itu setiap hari semangat, ayo wae gitu kalau kata orang Sunda mah. Aku nyaman sampai sempet ditawarin, kamu nggak mau ya jadi apa tuh namanya, kalau di pengacar di kantor notaris. Bukan nggak mau, berapa gajinya, paling di bawah 2 juta. Kita harus nungguin kantor tersebut bersih-bersih dan nungguin, biasanya ya bersih-bersih dan nungguin dari jam 9, biasanya kan jam kerja jam 9 sampai jam 5 biasanya. Itu cukup apa gaji di bawah 2 juta? Bukannya nggak bersyukur, tapi toh ada kita kesempatan. bicara realita ya, realita. anak dua Realita seperti sekarang apa mahal ya. Iya, realita dan kesempatan yang selain kerja di kantor notaris tersebut, kesempatannya, pendapatannya lebih besar. Kenapa enggak? Emang sih gengsinya lebih jauh kalau mikirin gengsi, tapi nggak hidup gue kalau mikirin gengsi. Itu dia, makanya udah deh, toh udah nyaman. Kalau kayak gini juga kerjanya santai. Kadang kalau lagi nggak enak badan atau capek atau males sekalipun, karena posisi capek dan jenuh, lagi bad mood, bisa sambil on dari rumah, sambil selonjoran, sambil nemenin anak-anak gitu ya, sambil main sama anak-anak, sambil nonton TV, nunggu dikasih. Karena memang
sekarang tuh kan aku udah lancar, akun aku udah disebut gacor sih, yang gak gacor banget, cuman udah lancar lah, dari rumah juga udah dibaca gitu. Jadi sama server udah kebaca, udah dikasih. Kalau udah 2-3 jam on belum dapet dari rumah dikasih gitu, tetap dikasih, pasti dikasih gitu, alhamdulillahnya. Makanya jadi ya udah mau diapain lagi, karena umur juga udah tua, nambah tua ya, bukan udah tua, tetep nggak mau dibilang tua. Menolak takdir. Udah nambah tua, anak juga 2. Kalau kita kerja harus bayar yang ngomong berapa banyak, maksudnya berapa rupiah, karena mahal kan, dan juga kepercayaan juga kita susah ngasih ke orang baru kan. Jadi ya mau nggak mau aku nikmatin kayak gini. Semoga, aku hanya berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Kalaupun nggak berlalu, keuangannya tetap kembali normal. Jadi CS yang order juga normal, jadi lancar. Customer yang order banyak gitu loh. Jadi banyak yang kalau ngirim barang bisa. Iya, ngirim barang atau apapun itu kan jadi mereka customer pun jadi nggak perlu ngecengin ikat pinggang gitu loh. Kan kita order menurun karena customer juga, keuangan orang-orang yang pada punya itu juga menurun kan. Mereka pada ngecengin ikat pinggang, jadi orderan berkurang kan gitu. Jadi semoga corona mau berlalu nggak berlalu, karena bingung kayaknya juga sih. Iya, kayaknya sih kalau dilihat dari sekarang ya bukannya nambah berkurang, sebenarnya makin banyak. Iya, ya dikasih lah masker, dikasih hand sanitizer, dikasih. Jadi kita tetap pakai protokol kesehatan. Jadi jangan sama customer, sama temen juga. Aku karena kita nggak tahu temen tersebut abis ketemu orang luar mungkin, begitu juga kita kan, bisa iya. jadi namanya sekarang banyak OTG kan, bisa jadi kalau kitanya dulu kan ini. enak kita cuma cipika-cipiki, peluk-peluk ya. Intinya berjarak ya, seperti ini cukup berjarak, kecuali dia batuk kita buru-buru. Kalau yang nggak pakai masker gitu ya, harus tetap pakai masker. Karena kan sekarang juga verifikasi muka udah yang bisa pakai masker. Karena emang kita udah bersahabat, sudah diharuskan bersahabat dengan masker kan, aman kok alhamdulillah. Belum denger tuh teman-temanku yang corona malah duka, yang ngadepin customer nih sejak corona. Aduh, teman-teman aku ada yang sampai uangnya dilempar. Tapi kalau cerita-cerita lucu customer takut keluar, cuma ngintip doang, gantungin aja mbak, atau chat digantungin, itu banyak. Kalau kayak gitu sih di zaman corona sekarang ini. Jadi misalnya ngirim barang nih ke suatu rumah, ada nggak orang yang kayak skeptis gimana gitu, terus nggak mau banget ketemu gitu? Iya, jadi teriak-teriak nih dari dalam, padahal di chat kan udah cukup. Gantungin aja mbak, iya di situ, up, udah mbak, udah. Atau dari pintu dia buka sedikit, stop mbak di situ ya, nah itu mbak taruh situ aja, udah stop, udah mbak murahin, nanti dia saya ambil. Ada yang uangnya dilemparin kan, tunai, kadang tunai. Kalau food juga kan sama, dia ada cash, ada tunai. Gosen kan kadang diseling food, tapi kita bukan bawa food pun, gosen nih paket nih, ada yang bayarnya tunai, jadi ada yang uangnya dilempar. Ada yang lebih sopan dengan taruh di amplop, ditaruh di pagernya, ditibanin batu atau apa, atau diselipin gitu. Jadi dia tinggal ngecap ya, ngasih tau nih uangnya di sini, uangnya ada di amplop gitu, atau ada di bawah pot gitu. Aku pernah nyoba, uangnya ada di bawah pot ya mbak, mungkin karena kan kalau digeletak gitu takut orang lewat ngambil gitu kan. Ada yang kayak gitu karena saldo gopaynya habis gitu ya, macam-macam. Tapi awal-awal sih merasa kita nih kayak penyakit banget, penyakit yang datang nolongin orang yang nggak penyakitan gitu ya, seolah-olah kita ini dianggapnya kayak penyakit, tapi si penyakit ini nolongin orang yang katanya nggak penyakitan, takut kena penyakit gitu kan. gara-gara penyakit ya. Gara-gara, tapi temen-temen kita, temen ojol semua, saya belum ada yang denger sih kena corona gitu. Di beritanya juga ada nggak sih? Belum ya, kayak cuma katanya disebut ojol itu OTG, orang tanpa gejala ya. Ya mungkin justru karena penumpangnya mungkin. Iya mungkin penumpangnya ngomong apa kena ke kita atau seperti tapi apa. belum dengar juga, nggak tahu sih dari ya. di area karena kita kejemur kali, belum ada. Karena kita selalu panas-panasan kali ya, kepanasan mati duluan kali ya gitu. kumannya. Tapi ya nggak tahu juga sih, kalau mungkin ada pun kita belum dengar. Sangat kalau yang ada yang metal lebih metal dari saya banyak pasti. Itu sampai ditoncok namanya. Cincinnya kan emang banyak tuh. Cewek iya. Cewek cincinnya banyak. Cewek cincinnya Driver banyak. Tuh ya, lady. Cincin batu. Ceritanya udah ditegur sekali penumpang laki duduk. Kalau penumpang laki yang memang sopan, sampai pun dengkulnya dia nggak mau nempel di sini, dia duduk begini loh. Bahkan kalau yang resi mah langsung auto cancel. Pasti kita udah senang-senang karena dapat argo gede, auto cancel nih, di cancel sama dia.
Tapi kalau yang kepaksa mereka emang butuh cepet buru-buru atau karena cuma deket doang ke stasiun, dia naik kakinya itu nggak ditempel ke belakang nggak sini gitu, nggak ditempel atau nggak ya? dicemplakin, malah dia nahan seperti nahan. Itu yang benar-benar sopan. Atau kalaupun yang karena merasa bukan muhrimnya, tapi kalau yang biasa aja gitu ya, mbak maaf ya mbak gitu, paling mbak saya naik ya mbak maaf ya, udah dia hanya biasa nempel pun hanya karena memang namanya Posisi duduk injekannya posisi iya begini mau nggak kan mau, cuman kan nggak ada gesekan, nggak ada gerakan. Nah kalau yang kurang ajar ada gesekan, ada gerakan. kaki. Kaki. Kalau tangan nggak berani. Kalau tangan karena kan jelas-jelas udah pengen megang. Nah itu yang ditonjok sama driver cewek itu. Kaki. Dia gesek-gesek gitu, agak gerak-gerakan. Atau maju bener-bener hak gitu, bener-bener nempel di sini diri banget gitu ke belakang. nempel. Makanya aku tuh udah nggak mau bawa orang lagi. Aku punya akhirnya bener-bener gosen, walaupun barang segede apapun, seberat apapun, ngiket nali ribet kayak apapun, nganter jauh pun biarin gue sikat ketimbang gue bawa orang apalagi cowok gitu kan. Nah jadi dia gerak-gerak gitu. Pak maaf ya dengkulnya, loh saya kan duduk mbak, emang motor sempit. Customer bilang kita mau bisa bilang apa? Kalau yang nggak berani ya nurut aja akhirnya kan. Kalau yang berani 2 kali, begitu 2 kali, 3 kali, turun pak, sini dulu HP-nya. Kalau yang pinter, ada yang berani tapi nggak pinter, langsung marah-marah ditonjok, akhirnya dia yang rugi. Tapi kalau yang pinter, turun pak, maaf. Kenapa mbak? Turun aja dulu, turun. Nah, ambil handphonenya, selesain, kasih bintang 5. Kan kita yang kasih bintang 5 sendiri, kan nggak bisa diganti kan kalau udah kasih bintang. Tonjok Baru ditonjok setelah ngasih bintang 5. Setelah ngasih bintang 5 itu yang berani. Kalau saya sih nggak berani. Tapi Kalau pernah ngalamin kayak pernah kalau saya nggak, saya suruh turun. Saya lebih ke kalau dia nggak frontal, saya orangnya lebih ke diam, bukan takut. Karena emang dari dulu juga kayak kerja ya, saya lebih mengalah demi sebuah pekerjaan saya. Maksudnya karena belum kurang ajar banget, karena dia hanya dengkul, dia yang gesek-gesek gitu ya, terus nempel. Sebentar nanya-nanya, maaf pak saya lagi fokus berkendara, paling aku bilang gitu. Terus begitu turun baru akhirnya saya bintangin customer tersebut satu, customer tidak sopan. Kita juga bisa gitu sekarang bintangin. Jadi di aplikasinya di aplikasi gitu. Saya. Tapi ada juga yang memang customer laki yang gini, dia nggak sopan, tahu kita nggak nyaman, kita udah marah, kita nahan marah, akhirnya dikasih uang untuk bentuk rasa permohonan maaf dia, karena bukan kayak ngerasa jadi kayak cewek bayaran. Ada yang bilang jadi kayak cewek bayaran, enggak. Karena aku udah coba tegur sekali, dia masih banyak nanya suaminya apa ini. Jadi selain dengkul dia yang nempel, terus duduknya terlalu maju, tapi nanya suaminya lah apa bla bla, emang nggak pengen nikah lagi sama apa segala macem, yang kayak so tahu banget gitu. Tapi kita nggak jawab, padahal sampai disebut mbak emang nggak pengen nikah lagi, mbak sendiri ya gitu. Jadi bawel lemes ya, cowok lemes macam-macam loh customer itu. Iya. Kadang-kadang luar biasa. Makanya akhirnya saya lebih milih bawa barang daripada bawa orang. Kalau sekarang bawa barang nih sukanya apa? Ya itu tadi, nggak kena dengkul. Iya, tuh nggak kena repot, nggak kena dengkul, nggak bawa nyawa orang juga. Mau bawa motor pelan, kayak ngebut, kayak kena tanggul apa polisi tidur, mau dalam keadaan kenceng atau kita pelan-pelan santai, kayak nggak ada yang protes. Lebih meminimal bintang 1, bintang 2, bintang 3 itu gitu. Jadi lebih aman kalau bawa barang, kalau menurut aku, untuk dari bawel sama protes gitu orang kalau bawa barang. Tapi kalau bawa penumpang kan kita bener-bener loh, akun-akun kurir tuh luar biasa hebat. Karena apa ya, semua sama hebat, cuman mereka bisa sabar, bahkan bisa mengimbangi bawa customer. Kan kadang customer minta buru-buru. Oh, aku pernah customer, mbak buru-buru ngebut aja, tapi begitu ngebut kita dapat komplain, mbak jangan kenceng dong, yang penting kita sampai lah. Tadi minta buru-buru. Katanya ngebut aja nggak apa-apa. Nah makanya repotnya bawa orang kayak gitu resikonya. Dia udah terlambat nih minta buru-buru, tapi kita ngebut dia takut ternyata. Padahal tapi kalau sukanya bawa orang apa tuh? Sukanya bawa orang, kita nggak ribet sama handphone.
Apalagi kalau orang tersebut udah tahu, maksudnya nggak dipisah sama map. Orang tersebut udah tahu lokasi, tinggal iya, ikutin iya, kata bener. dia. Kedua, ada teman ngobrol sih ya, nggak capek. Ketiga, biasanya lebih ngasih tips pasti kalau uang cash gitu ya, ngasih uang lebih ya. Karena driver bohong kalau nggak ngarepin tip ya, namanya driver bohong kalau nggak ngarepin uang tip. Biar kata 2.000 aja kita udah seneng. Misalnya 13.000, 15.000, itu 2.000 aja udah seneng kita, bener deh. Tapi ada namanya macam-macam, karakter orang itu macam ini, kita nggak bisa bilang pelit karena didikan seseorang itu kan karakter beda-beda ya. Ada yang memang 13.000 ya 13.000 walaupun bukan anak-anak, maksudnya bukan anak sekolah, ya alhamdulillah nggak dibayar kurang juga gitu dan nggak dikomplain, udah sukanya kayak gitu. Tapi kalau saya lebih banyak, kalau kata saya ya, banyak sukaan mana, sukanya bawa orang sama bawa barang. Mendingan bawa barang atau bawa food test sekalian, yang walaupun kita harus hati-hati loh bawa food, kita kali tumpah gitu kan, Iya, benar. ngeri makanan berantakan, ketimbang bawa orang. Karena bawa orang tuh bener-bener kita selain takut sama komplain, kedua baunya orang. Itu yang paling ngeri, banyakan yang terjadi kan di grup saya, di grup ojol, kecelakaan kan karena ngantuk, kadang nggak ngantuk juga nggak nabrak, ditabrak gitu Iya, kan. ada aja ya kejadian Ada di aja. jalan raya Di tuh. situ. Kadang-kadang kita udah hati-hati, tapi ternyata orang. Ya resikonya gitu jadi ojol, ya semua beresiko, tapi itulah resiko jadi ojol. Dan paling nggak enak ojol lady, emang di mana-mana namanya ojol lady, mau bawa orang walaupun bukan bawa orang, bawa makanan, bawa penumpang. Ikon kita itu gimana ya, ya kurang baik aja kalau kata saya Kalau kan. aku justru ngelihat, makanya aku bilang waktu kemarin kan pakai atribut itu ya, terus aku ngeliat tuh, aku kalau ngeliat driver ojol Karena kan masih jarang banget loh. perempuan tuh kayaknya malah gila keren Iya, banget karena gitu, beda- gila iya, itu kok dia. ini banget gitu ya, kuat ya Itu dia dia gini aku bilang. gitu. Namanya kehidupan kan pro kontra ya. Cuman memang kebanyakan sih tadinya aku pikir baper, tapi aku ngobrol-ngobrol gitu ya. Iya ya, kadang-kadang kayak gitu, ya udahlah biarin aja, peduli banget. Soalnya masih jarang banget, emang kayak di daerah rame Depok aja. Paling berapa persen? 20%, 30% Depok. Apalagi kayak Cilodong tempat. Di daerahku aja nih, Lady Ojol, Cilodong yang dari mulai Cilodong apa sih itu pertigaan Haji Simin sampai ke Cilodong depan tuh cuman aku loh, ada sih dua kayak gitu ojol lady. Minta kalau bisa sih untuk lady ini lebih diprioritaskan lagi. Memang katanya ada istilah lady itu diprioritaskan untuk orderan Ladies juga. first. Ladies itu diprioritaskan untuk orderan, bahkan memang kebukti nyata lady itu kalau kayak kita ke posko aman nih nggak perlu antri Cin. Kalau kemana? Posko aman, kita harus, Apa tuh kita posko kan aman? tiap minggu punya kewajiban nyemprot, scan barcode, nyemprot motor, dapat masker, dapat hand sanitizer. Oh, dari pihak perusahaan Gojek ya Gojek. berarti ya. Karena bahkan kalau nggak nyemprot nggak bisa online. Dan di situnya nanti di kalau CS terima orderan nih, di akun kita ada suhu tubuh dicek, kendaraan diinspektan gitu. Di disinfektan Di- ya pokoknya di disinfektanisasi. Nah itu dia. Jadi tiap minggu, kalau nggak kan kita nggak bisa online dan nggak ada keterangan tersebut kan. Berarti bagus ya ininya ya. Bagus, perusahaan gitu. Gojek bagus, sama Grab juga semua bagus. Pokoknya anak-anak tuh Yang dikunyah-kunyah itu. yang gami-gami, cewek banget. Nah kita dapet waktu itu satu klip untuk vitamin daya tahan, mungkin itu yang Sekali bikin doang kita nggak kena dikasihnya. koroni. Ya, selain kita lebih diprioritaskan lagi untuk orderan, ada semacam tunjangan, bukan tunjangan apa ya, enak banget Jangan dong. diprioritasin. Jangan. Lu aja ini yang punya perusahaan. Untuk yang punya anak gitu loh, jadi Oh, janda kali ya. Aduh, kok Kan janda belum, gitu? Cek. Niat banget. Yang intinya yang Lady Ojol punya anak sekolah gitu loh, adalah Jadi untuk kayak semacam tunjangan-tunjangan, swadaya. ya gitu Kita ya. kan ada di sini swadaya nih, jadi swadayanya jangan hanya swadaya tabungan pendidikan, itu kan lebih ke kitanya, uang kita juga. Oh, Atau jadi swadaya cicilan sebenarnya ada handphone. dipisahin gitu uang Ada. dari itu.
ada kita tabungan pendidikan di swadaya, ada kita daftar, jadi kita dipotong dari penghasilan dari tiap hari kita dapet. Ada lagi juga kan kayak swadaya mau beli handphone nih, cicilan handphone. Nah coba lebih itu dikumpulin sama pihak perusahaan, Betul. nantinya akan diserahkan juga ke kita sebenarnya ya. Tapi kalau aku keinginannya Mbak Sydney- swadayanya tuh bener-bener bukan swadaya ya, jadi dari perusahaan untuk bentuk kan perusahaan tuh dapet, kita mitra bukan perusahaan ya, mitra bagi hasilnya tuh kan kayak cukup besar ya yang punya aplikasi, maksudnya mungkin ada lebih ke ya sedekah lah ibarat kata. Pengen banget sedekah untuk janda, maksudnya enggak untuk lady, Katanya belum. untuk lady yang punya anak gitu. Untuk anak biaya sekolahnya itu, baik pendidikannya itu jangan cuma dari SD, SMP, SMA juga. Oh, jadi pengennya dikuliahin mana di Oxford, Melbourne, dari di mana? Kayak semacam itu untuk meringankan atau kesehatan juga. Lu ringan, Mak. Yang punya perusahaan bankrupt. Gulung tikar Gulung juga. tikar, bener. Ya kesehatan juga, karena kan BPJS kesehatan kita mesti mandiri. Jadi bayar sendiri ya. Bayar sendiri. Bukan dari Nggak, karena memang kita mitra sih mitra ya, bukan perusahaan. Jadi bukan susah. karyawannya kan. Jadi sekarang sebutlah jangan benefit dari perusahaan, benefit dari mitra lah ya, kemitraan. Benefit Aduh dari ngarep mitra. banget Cin. Ya barangkali nggak Kehaluannya sengaja tinggi nih. juga ya. Nggak sengaja barangkali ngelihat postingan ini konten nanti, ini barangkali dari pihak Gojek Indonesia atau Grab dari Indonesia. pemilik, dari owner mungkin agak sedikit sempet ngedengerin tuh sekelumit seencerit tapi lama juga Seencerit tapi sejam. bahwa tahu namanya seorang lady ojol tuh gimana. Jadi harapannya tuh untuk keluarga sih, lebih ke untuk kesejahteraan anak, lebih untuk kesejahteraan anak, keluarga. Nanti Nggak kalau lebih misalkan itu ya Mbak aja. Siti ya didengar sama pihak Gojek Indonesia, misalkan nih, alhamdulillah, mudah-mudahan amin walaupun Sama- mimpi. Terus tiba-tiba SD, SMP, SMA, terus nanti misalkan ada tunjangan yaitu anak dikuliahin. Enggak. Mbak Siti kabarin saya ya. Saya juga mau jadi ojol. Bukan di kuliah saya. Maksudnya TK itu kan biaya gede ya. TPA. Kadang kan sekarang ada SD juga harus. Sekarang masih homeschooling. Semoga aja enggak, iya karena corona. Ya sama kalau bisa swadaya motor gitu. Udah sekolah motor BPJS. Bener kata saya. Ini nanti dia sejahtera, perusahaannya gulung tikar. Aduh, enggak, saya banyak emang kebanyakan ojol kredit awal tahun sampai motor lunas, hasil ngojolnya habis buat bayar motor doang, buat kehidupan sehari-hari sih. Kayak gini, orderan rebutan. Kita nih order rebutan. Tapi kalau emang niatnya ibadah kan Iya sebenarnya Allah sih. kan pasti memberi Pasti jalan. memberi kan. jalan, betul. Ya buktinya kayak aku niatnya buat anak, buat keluarga, alhamdulillah sih dikasih jalan Ada lancar-lancar aja. aja. Paling kecil 100.000 dapat, ibarat kata 100.000 uang sekarang buat apa sih gitu, maksudnya buat makan kan, buat kita makan sama buat di jalan dapet. Kalau kita mau keluar mah 100.000 aja dapet, 70-100.000 kan ada jaminan juga dari Gojek sehari pendapatan 70.000. Mencari 4 orderan. Sales Gojek. Silahkan marketing. Pokoknya intinya kalau kita mau keluar pasti ada jalan. Ya udah, harapannya itu aja sih, nggak muluk-muluk. Kayaknya tuh terlalu muluk. Nggak muluk gimana sih? Saya bingung loh. Nggak Dari muluk lah, motor apa buat Apalagi tadi? anak, Terus buat sekolah biaya pendidikan anak, sama kesehatan. biaya pendidikan, Udah kesehatan. standar Cid, standar pegawai. Pegawai kan situ mitra, bukan karyawan, ya Allah ngarepnya. Harapnya End of story ya. Semoga aja ini storynya end sampai di sini gitu ya. Yang duka-duka, kalau yang sukanya biar berlanjut. Mudah-mudahan sehat terus, kuat Amin, terus, amin, buat amin, keluarga amin. juga, buat lancar terus ya. lancar terus Gacor kehidupan terus. ojolnya, gacor terus kehidupan cintanya. Amin. Diberikan didekatkan sama memang yang terbaik yang dari Allah, ya Amin, kan? amin, Karena ya yang Allah. terbaik menurut kita belum tentu terbaik Betul. dari Allah loh. Jadi kita pasrah, yang penting tetap Pasrah, berusaha. jalanin, nikmatin, syukurin, udah itu aja. Bahagia deh, kayak kecin. Bahagia gimana nggak bahagia, gimana nggak kurang bahagia nih, semuanya lebih. Krik krik. Lebih di mananya? Lebih di bodinya.
Ini udah motor gede gak sih? Motor gede loh. Motornya Vario juga 125 gede. gede, Vario. orangnya gede. Terus orangnya Tapi nggak gede banget sih motornya. Gede, rezekinya mudah-mudahan juga Alhamdulillah. gede ya Allah. Amin. Terima kasih loh Mbak Siti mau hadir di pojok bicara. Lokasi kita kali ini ada di Opop Cinangka. Sekali lagi makasih Mbak Siti. Sama-sama, terima Semoga ini kasih bisa banyak jadi juga. inspirasi buat wanita-wanita di luaran sana. Betul. Dari seorang lady ojol kayak aku yang berdiri di kaki sendiri ini, yang suka duka ditelan sendiri, diarungi sendiri. Buat perempuan Indonesia yang masih punya pasangan, yang masih diperjuangkan, banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih karena nggak mudah loh menjadi seorang single dan berdiri di kaki sendiri. Bener-bener seberapapun jerih payah suami yang dibawa pulang ke rumah Harus dihargai, disyukuri, jadi bertambah atau cari bareng-bareng yuk gitu. Kalau kurang yuk cari bareng-bareng, enak deh pasti kalau kurang. Curcol. Enggak bener, karena kadang kan banyak yang aku juga gitu, maksudnya ngelihatnya kadang suami banyak loh ojol tuh, kadang nih mau makan aja, mau jajan, mau beli minum aja, beli aqua gelas aja, haus. Kenapa? Buat anak bini gue duitnya. Subhanallah, bener deh. Kebanyakan emang ojol-ojol tuh driver walaupun genit, ikonnya mereka sayang keluarga loh, sayang anak istri loh. Makan, belain. Kalau Jumat nih kita nyari Jumat berkah, nyari nasi kotakan. Belain nyari nasi kotakan, pokoknya orang yang mengasih-ngasih gitu. Padahal mereka punya keinginan, lapar matanya banyak. Ih, gue pengen makan, apalagi yang bawa food, pengen makan sate, pengen makan nasi goreng, pengen apa. Tapi mereka enggak, uang sayang tuh, aku sampai merinding. Mereka lebih berhemat buat anak istrinya ketimbang buat dia jajan pengeluaran sampai ke air putih pun kadang nggak mau beli banyak itu, beli aqua gelas aja 2 cukup gitu. Luar biasa deh. Di luaran tuh ya, sesusah apapun kita masih ada yang lebih sulit juga dari kita, Masih friends. Dan pentingnya kita bersyukur terus sama atas apa yang udah Allah berikan hingga hari ini. Itu membuat semua terasa lebih leluasa ya, hati kita juga enak, rezeki juga dilancarkan. Mudah-mudahan semua driver ojol, lady ojol ataupun semua masyarakat Indonesia ya bisa melalui ini semua dengan sabar, dengan baik-baik saja. Semoga kita pandemi ini cepat berakhir, berlalu, jadi bisa back to kembali normal, bukan new normal. Bukan new normal, back to normal. Back to normal. Andra pamit mundur dulu, Mbak Siti juga mau lanjut. Aktivitasnya apa abis ini, Mbak? Biasa, cari orderan Cin, cari kotak-kotakan, kardus-kardusan, cari kardus-kardusan buat iket-iket tali-tali. It's okay not to be okay as long as you are not giving up. Andra pamit mundur dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.